Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu pada hari Kamis 25 November 2021 lewat renungan HKBP Perdamaian Medan. Maka sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar, puji syukur dan terima kasih kami persembahkan padamu di pagi hari ini, karena Tuhan memberikan kami berkat-berkat yang berkelimpahan, kesehatan, kekuatan, dan keselamatan, sehingga kami dapat, ya Tuhan, untuk memulai aktivitas kami pada hari ini. Namun sebelum memulai aktivitas kami mau mendengarkan firman-Mu terlebih dahulu yang menjadi bekal dalam hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami Bapa, agar kami dapat menerima firman-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adapun firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita nats hari ini, yaitu Kamis 25 November 2021, ditetapkan dari kitab Yesaya pasal 62 ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Demikian firman Tuhan. Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kita ketahui, kitab Yesaya terbagi 3, yaitu pertama dari pasal pertama hingga pasal 39. Inilah yang disebutkan zaman proto Yesaya, yang menggambarkan kehidupan bangsa Yehuda yang melimpah ruah berkat Tuhan, karena Tuhan masih hadir di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, pasal 40 hingga pasal 55, inilah yang disebutkan, yaitu zaman Deutero Yesaya, yaitu zaman yang menggambarkan kepada kita kehidupan umat Yehuda yang dalam penderitaan penjajahan di negeri Babel selama 70 tahun, karena mereka melanggar atau tidak setia berjalan di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Lalu bagian yang ketiga, yaitu mulai dari pasal 56 hingga pasal 66, itulah yang disebutkan zaman Trito Yesaya, yang menggambarkan yaitu cinta kasih Allah yang menghibur dan meneguhkan serta menguatkan dan membawa umatnya kembali dari penjajahan di negeri Babel menuju tanah Yerusalem. Nah, 3 bagian besar dalam kitab Yesaya itulah yang digambarkan kepada kita. Nah, pada saat ini, yaitu pasal 62 ayat 2, diterangkan kepada kita situasi dan keberadaan yang terjadi di zaman Trito Yesaya, yaitu di mana Allah menghibur, meneguhkan, dan menguatkan umatnya yang baru dibawa kembali pulang dari pembuangan di negeri Babel. Inilah saat Allah untuk memberikan semangat, inilah saat Allah untuk memberikan spirit atau kekuatan dalam kehidupan umatnya. Makanya di dalam nas ini dikatakan tadi, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Dan di dalam renungan pagi ini diberikan topik sama kita, yaitu jadilah hidup baru. Jadilah hidup baru. Dan pertama yang ingin kita lihat dari nas ini adalah perlunya manusia atau perlunya umat Kristen bersikap yang benar. Bersikap yang benar dihubungkan atau dikaitkan dengan kesediaan untuk beragama atau memuji menyembah Allah. Hendaklah setiap orang yang datang menyembah Allah, hendaklah setiap orang yang memuji dan memuliakan Allah, jangan hidup di dalam keberpura-puraan, melainkan hendaklah ada di dalam kepribadian umat Allah, yaitu jiwa kebenaran, prinsip dan sikap kebenaran ketika beribadah. Agar ibadah yang benar-benar berdampak, ibadah yang benar-benar yaitu semakin menumbuh kembangkan cinta kasih dan tali persaudaraan antara sesama dengan sesama. Oleh karena itulah makanya di dalam nats ini kita diajak agar bersikap yang benar
di saat kita mau beribadah, di saat kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan kita hindarkan dari hidup kita, yaitu sikap spekulatif, sikap keberpura-puraan, melainkan hendaklah kita bersikap yang benar, yaitu ibadah-ibadah yang kita lakukan itu hendaklah dari kata hati sanubari yang terdalam, semakin mendewasakan iman percaya kita terhadap Tuhan Allah yang Maha Besar. Yang kedua, tetaplah muliakan Allah. Artinya, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, memuliakan Allah bukan hanya sekali atau dua kali, tetapi memuliakan Allah adalah selagi hayat di kandung badan. Selama kita hidup, hendaklah kita memuliakan Allah. Dan memuliakan Allah bukan saja hanya melalui ucapan atau kata-kata, tetapi nampak melalui perbuatan-perbuatan yang baik, yang mengacu kepada hukum Taurat Tuhan, dan yang mengacu kepada yaitu firman Allah. Memuliakan Allah, hendaklah ada kesejajaran antara ucapan dengan perbuatan yang baik. Yang ketiga, diingatkan kepada kita, berilah hidupmu dibaharui oleh Tuhan. Hidup kita adalah sementara, tetapi di dalam kesementaraan hidup kita itu, bagaimana kita supaya memiliki hidup yang berarti, bagaimana hidup kita yang berguna, maka tentu satu hal yang perlu kita ingat di dalam hal itu adalah hidup kita akan berguna dan bermakna ketika kita mau mempersembahkan secara totalitas hidup kita dibaharui oleh Tuhan melalui firman-Nya dan melalui Roh-Nya yang kudus. Dan melalui firman Allah, melalui Roh Kudus Allah, disitulah kita akan dimampukan untuk mengakui bahwa hanya Allah lah sumber kehidupan yang kekal, sumber kehidupan yang penuh damai, sumber kehidupan yang penuh selamat di dalam perjalanan kita sehari-hari. Oleh karena itu, jadilah hidup kita yang baru, karena Allah telah membaharui kita melalui putranya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Semoga Tuhan memberkati kita dan Tuhan memelihara hidup kita, memampukan kita melakukan aktivitas kita pada hari ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Besar, terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Melalui firman-Mu Engkau telah membimbing dan mengajari dan menasihati kami, bahwa sungguh besar cinta kasih-Mu dalam hidup kami, sama seperti Engkau Bapa yang membebaskan umat-Mu, umat Israel, dari perhambaan penjajahan di negeri Babel. Kehidupan mereka yang sungguh pahit, demikianlah kehidupan kami umat-Mu, umat Kristen. Maka ya Tuhan, kami selayaknya bersyukur dan berterima kasih, karena Engkau telah memerdekakan kami, karena Engkau telah membaharui kami, karena Engkau telah mengangkat harkat dan martabat kami dari kehidupan yang terbelenggu di dalam dosa, dari kehidupan yang terjajah kepada kehidupan yang bebas, yang merdeka di dalam Engkau. Oleh karena itu, ajarilah kami ya Tuhan untuk menata kehidupan ini, supaya kehidupan kami menggambarkan dan mencerminkan akan kemuliaan-Mu, dan menggambarkan hidup yang telah Engkau bebaskan melalui ucapan dan kata-kata kami setiap saat, agar semuanya yaitu membangun kerajaan-Mu, agar semuanya kehidupan kami penuh dengan pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati kami pribadi lepas pribadi, semuanya kami umat Kristen, ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari segala kebodohan dan kemelaratan, jauhkan kami dari segala kuat kuasa iblis dan dosa-dosa yang merajalela di tengah-tengah dunia ini, agar hidup kami benar-benar kudus di hadapan-Mu dan di hadapan umat manusia. Sertai kami Tuhan di dalam semua aktivitas kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, ampunilah dosa pelanggaran kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu dan ahli waris kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.